Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini akan saya sajikan tentang penjelasan uji kinerja atau UKIN pembelajaran untuk PPG dalam jabatan tahun 2021 untuk bagian kegiatan pembelajaran ini ya. Jadi kalau pemirsa menemukan video dengan cover yang mirip dengan ini tetapi tidak sama, ini melihatnya cirinya ada di sini, ada angka 2 dan ini yang saya centang adalah kegiatan pembelajaran. Video yang mirip dengan itu, dengan ini angkanya adalah 1, yang saya centang di sini adalah kepribadian, pelaksanaan pembelajaran yang kepribadian. Untuk melihat video saya yang kepribadian ya, UKIN pembelajaran untuk penilaian kepribadian bisa dilihat di video yang lain yang ada di linknya ada di deskripsi. Sedangkan untuk uji kinerja portofolio juga bisa dilihat di video saya yang lain yang linknya juga ada di deskripsi. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman saya, para ibu bapak dosen, juga para mahasiswa, ibu bapak mahasiswa PPG dalam jabatan yang sedang mempersiapkan uji kinerja pembelajaran. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu bapak pemirsa, uji kompetensi PPG ini dilaksanakan di akhir pendidikan profesi guru yang tujuannya adalah untuk menguji penguasaan mahasiswa mengenai ketercapaian 7 capaian pembelajaran lulusan menjadi guru yang profesional. Nah, ini diuji dengan 2 uji, ya, dengan uji kompetensi yang terdiri dari 2 uji, yaitu yang pertama uji pengetahuan, mengerjakan soal, ya, tes tulis. Lalu yang kedua adalah uji kinerja. Uji kinerja ini ada 2. Yang pertama uji kinerja pembelajaran dan yang kedua adalah uji kinerja portofolio. Nah, kita berada di sini, ya, uji kinerja pembelajaran. Baik. Nah, uji kinerja yang ada 2 itu, portofolio dan pembelajaran, itu ternyata bobotnya sangat tinggi untuk uji kinerja pembelajaran. Jadi kita lihat ini bobotnya 6 sendiri. Sedangkan nilai portofolio bobotnya 1 dibagi 7. Maka saudara-saudara atau ibu bapak mahasiswa mestinya fokus di sini tentu tanpa mengurangi atau tanpa mengabaikan penilaian portofolio. Karena di portofolio juga harus lulus, ya, juga harus lulus. Karena kalau tidak lulus juga tidak bisa, ya. Jadi nilai portofolio harus lulus, ya. Lalu skor untuk praktek pembelajaran juga lulus dan nilai minimalnya adalah 70. Baik, ibu bapak mahasiswa PPG, ya. Uji kinerja pembelajaran, yang pembelajaran itu juga ada 2, ya. Yang pertama yang diuji, yang dinilai RPP-nya, rencana pelaksanaan pembelajarannya dinilai dengan 20 butir instrumen, ya. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajarannya itu dinilai dari sisi kepribadiannya, ada 18 butir instrumen. Yang kedua dari kegiatan pembelajarannya, ya. Semoga para pemirsa tidak gagal fokus. Insya Allah ini sistematis. Ini ada uji kinerja pembelajaran. Lawannya uji kinerja pembelajaran adalah uji kinerja portofolio. Portofolio lawannya, ya. Nah, uji kinerja pembelajaran ada 2, ini yang dinilai RPP-nya dan pelaksanaan pembelajarannya. Jadi pelaksanaan pembelajaran ini lawannya adalah RPP. Pelaksanaan pembelajaran ada 2, kepribadian dan kegiatan pembelajaran. Nah, di video ini yang akan kita bahas adalah yang kegiatan pembelajaran, yang pendahuluan, yang inti, yang penutup ketika mahasiswa PPG diuji mengajarnya. Ya, ini dilihat pada 19 butir instrumen. Pendahuluannya ada 3 butir, intinya ada 14 butir, penutupnya ada 2 butir. Sedangkan yang kepribadian bisa dilihat di video saya yang lain. Baik. Nah, ibu bapak mahasiswa PPG yang saya hormati, bahwa penilaian untuk uji kinerja pembelajaran tahun ini, sebagaimana sama dengan tahun 2020, ini basisnya adalah video.
Ini berbeda dengan tahun 2019, 2018, dan sebelumnya. Nah, karena berbasis pada video, maka kualitas atau tampilan yang ada di video itulah yang akan dinilai oleh penguji. Sehebat apapun ibu bapak mengajar ya di real teaching-nya yang 2 JP itu atau 3 JP itu, kalau di videonya itu tidak bisa menampakkan kualitas yang bagus dari item-item atau butir-butir instrumen, ya penguji tidak bisa melihat kehebatan itu. Baik, saya ulang ya. Ibu bapak itu melakukan pembelajaran secara real teaching, baik dengan tatap muka maupun daring sesuai dengan kondisi sekolah. Ya, kebanyakan sih kalau bulan-bulan ini pasti banyak yang daring. Ya, silakan lakukan dengan daring, tapi itu real teaching. Baru kalau tidak bisa, terpaksa pakai imaginer teaching. Gimana imaginer teaching itu? Karena nggak ada pembelajaran, sudah nggak ada pembelajaran, ya, sudah liburan atau bagaimana, maka ibu bapak memanggil siswa-siswa itu untuk diajar, yang namanya imaginer teaching, untuk keperluan uji kinerja ini. Nah, real teaching atau imaginer teaching yang 2 JP atau 3 JP itu harus ibu bapak video, rekam, edit, menjadi video pelaksanaan pembelajaran yang cuma 30 menit. 2 JP menjadi 30 sampai 40 menit. Nanti yang dinilai oleh penguji, dosen penguji maupun guru penguji, videonya ini. Maka videonya itu harus betul-betul bisa menggambarkan pelaksanaan pembelajaran ibu bapak itu. Saya beri ilustrasi. Kalau pelaksanaan pembelajaran ibu bapak itu tampilannya seperti ini, yang 2 JP itu, lalu diminta mengedit, memvideokan menjadi 30 menit, menjadi yang lebih singkat, maka ada beberapa alternatif. Hasil videonya bisa seperti ini tampilannya, yang kedua bisa seperti ini, yang ketiga bisa seperti ini. Di mana yang paling bagus yang bisa mewakili? Tentu yang ini. Ukurannya sudah diperkecil, tetapi lengkap. Mulai dari awal sampai akhir, mulai dari pembukaan sampai penutupan. Tidak seperti ini dan juga tidak seperti ini. Ya, oke. Nah, video ini ibu bapak unggah di laman ukm.ppg.kemdikbud.go.id/ukin. Ya, oke. Nah, ibu bapak mahasiswa PPG yang saya hormati, mencermati rubrik penilaian menjadi amat penting agar kita dapat memperoleh nilai yang maksimal. Nah, rubrik penilaian ini kita dasarkan pada panduan teknis instrumen penilaian uji kinerja pembelajaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, ya, yang secara teknis disiapkan atau disusun oleh tim PANAS, tim Panitia Nasional. Ya. Nah, kita mulai. Jadi untuk kegiatan pembelajaran itu dilihat dari 3 indikator. 1, pendahuluan. 2, inti. 3, penutup. Yang pertama apa? Pendahuluan. Yang kedua, inti. Yang ketiga, penutup. Pendahuluan ini akan dinilai dengan 3 butir, yaitu ada di butir nomor 1 sampai 3. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, guru menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental serta memotivasi siswa. Usahakan ibu bapak mencapai nilai yang maksimal, 9 atau 10. Bagaimana agar bisa mencapai 9 dan 10? Video ibu bapak, sebetulnya bukan videonya ya, sebetulnya adalah mengajarnya ibu bapak di real teaching, tetapi kan akhirnya yang dinilai oleh penguji, dosen penguji maupun guru penguji itu kan videonya. Maka secara ideal itu adalah pembelajarannya, tetapi secara pragmatis videonya harus bisa menampilkan bahwa ibu bapak itu sangat menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikologi atau mental serta memotivasi siswa dengan sepenuh hati. Bisa menyiapkan dengan sangat, ya, lalu dengan sepenuh hati. Karena kalau tidak tampak yang sangat siap dan sepenuh hati, ibu bapak hanya akan memperoleh nilai di level baik. Kalau di level baik ini menyiapkan, bukan sangat menyiapkan. Kalau itu pun gagal, malah kurang menyiapkan, jadinya di level ini kurang. Atau malah tidak menyiapkan, wah nilainya ini drop sekali, hati-hati. Maka ibu bapak upayakan di tampilan mengajar itu adalah dapat nilai yang 9 atau 10. Bagaimana biar dapat 9 dan 10? Ini.
tampilkan di video itu, beri kesan di video itu, penguji ketika memutar video ibu bapak itu kelihatan bahwa ibu bapak sangat menyiapkan peserta didik dan dengan sepenuh hati. Yang kedua, melakukan apersepsi. Apersepsi ini biasa ya, menyiapkan agar siswa itu siap menerima pembelajaran. Ya, apa yang kita akan sampaikan itu siswa siap, frekuensinya sama dengan kita. Nah, itu apersepsi. Yang baik bagaimana? Yang sangat baik bagaimana? Itu apabila apersepsi ibu bapak lakukan dengan berbagai cara. Berbagai cara itu boleh pertanyaan, boleh tanggapan, berbagai cara ya. Yang dikaitkan dengan materi yang dipelajari. Ya, jadi harus relevan dengan materi yang akan dipelajari. Ya. Kalau yang hanya menggunakan pertanyaan saja, wah ini baru level ini. Ibu bapak harus menggunakan berbagai cara. Boleh pertanyaan, boleh tanggapan, boleh memutar video singkat. Nah, singkat tapi kalau nggak singkat mana nanti malah jadi kegiatan intinya nanti. Begitu ya. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan dan indikator sesuai dengan KD. Nah, ini di awal ya, di pembukaan, di pendahuluan. Jadi hafal ya. 1, disiapkan. 2, apersepsi. 3 adalah indikator, tujuan dan indikator itu disampaikan. Nah, yang sangat baik yang bagaimana? Menyampaikannya sistematis. Sesuai KD, lengkap dan sistematis. Nah, kalau nggak sistematis, nggak urut, ya ibu bapak hanya akan memperoleh nilai di sini. Tapi agar dapat 9 atau 10, yang membedakan dengan nilai di bawahnya adalah sistematisnya. Baik, untuk pendahuluan selesai. Berikutnya untuk kegiatan inti. Ada banyak ini, ada 14 butir. Nomor 4, butir nomor 4 sampai butir nomor 17. Nomor 4, ini yang pertama di kegiatan inti, atau saya menyebut biar nggak bingung, butir nomor 4, guru menguasai konsep materi. Ya. Jadi, yang dimaksud menguasai konsep, yang nilainya sangat baik itu adalah apabila guru mampu menjelaskan materi, tidak ada miskonsepsi, bisa memberikan contoh dan non-contoh dengan benar, dan menggunakan materi untuk mengembangkan kemampuan siswa. Ya, itu. Yang kelima, butir kelima, guru membelajarkan materi secara urut, lengkap, dan logis. Nah, apabila guru sangat mampu, maka ini yang nilainya 9 atau 10. Yang membedakan adalah ini, sangat mampu. Kalau ini hanya mampu. Kalau ini mampu tetapi tidak lengkap. Nah, kalau ini mampu tapi tidak urut, tidak lengkap, tidak logis. Nah, kalau yang ini sangat mampu, urut, lengkap, logis, dan ada tambahannya bisa mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, kita tidak dalam kapasitas untuk mengkritik instrumen ini ya. Lupa ini diminta urut lengkap logis kok. Ini kok ada tambahan kontekstual, mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini kan sudah nggak fair Pak, sudah hal yang lain lagi. Kita tidak sedang memperdebatkan instrumen ini. Ya, jadi kalau Ibu Bapak sudah bisa kontekstual, tentu untuk instrumen ini sudah nyicil ayem, ya sudah dapat nilai yang sangat baik. Berikutnya, butir nomor 6, guru menanamkan karakter, pesan moral, sikap positif terkait materi. Maka yang nilainya sangat baik adalah apabila guru sangat mampu menanamkan karakter, pesan moral, sikap positif terkait materi, dan mampu memberikan contoh atau menjadi teladan yang baik. Tunjukkan di video itu bahwa ibu bapak selain menyampaikan pesan moral, sikap positif, juga memberi contoh. Memberi contoh. Berikutnya yang nomor 7, guru menerapkan pendekatan atau model atau metode yang mengintegrasikan TPEC, technological, pedagogical, content, knowledge. Yang sangat baik adalah apabila guru sangat mampu ya, menerapkan pendekatan model metode yang mengintegrasikan TPEC dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Menjadi menyenangkan. TPEC tapi kalau nggak menyenangkan, wah turun nilainya. Ini menyenangkan. Nomor 8, guru menerapkan pembelajaran aktif. Ya, jadi kalau sangat mampu, guru sangat mampu menerapkan pembelajaran aktif dan seluruh siswa, nah ini seluruh, yang membedakan dengan nilai di bawahnya, kalau di bawahnya ini belum seluruh siswa. Nah, dan seluruh siswa terlibat aktif dalam pembelajaran akan dapat 9 atau 10. Nah, oke, sedikit ya perhatian untuk ibu bapak para mahasiswa.
Walaupun di pembelajaran realnya, ibu bapak itu sudah sangat mampu menerapkan pembelajaran aktif dan seluruh siswa terlibat, seluruh siswa. Tetapi kalau di video yang disajikan itu, karena ibu bapak tidak tepat mengambilnya, merekam, mengeditnya itu tidak tepat, akibatnya di video itu nggak kelihatan bahwa seluruh siswa terlibat aktif, maka ya dosen penguji atau guru penguji ya tidak bisa menyimpulkan bahwa seluruh siswa terlibat aktif. Ini yang saya katakan bahwa video itu memegang peranan penting. Ya. Baik. Berikutnya, butir nomor 9. Guru menerapkan pembelajaran berbasis saintifik. Kalau ini sangat bagus ini instrumennya, sangat terukur. Yang di sini kalau tidak menerapkan, yang kurang sekali. Kalau di level ini menerapkan 1-2 komponen. Di level ini 3-4 komponen, yang sangat baik apabila menerapkan 5 komponen. Jadi mengamati, menanya, mencoba, menalar, atau mengasosiasi. Dan mengkomunikasikan itu diterapkan di dalam pembelajaran. 5 komponen ini diterapkan semua. Nah, pasti memperoleh nilai 10 atau 9. Kalau instrumen ini sih jelas ya, tampak jelas bedanya ya, gampang. Berikutnya, ini ya, intinya di sini yang membedakan. Oke, berikutnya guru menerapkan pendekatan konstruktivistik. Yang membedakan kalau di sini adalah seluruh siswa ya. Jadi guru mampu memfasilitasi seluruh siswa. Kalau yang nilai di bawahnya itu adalah sebagian siswa. Nah, secara berkelompok maupun individu sehingga potensi siswa dapat dioptimalkan. Oke, itu. Berikutnya yang nomor 11, guru menerapkan proses pembelajaran berbasis HOTS. Aspek HOTS itu mulai C4. C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, lalu C6 ini pasti salah ketik ini. Ini dari tim panas, C6 mencipta. Nilai yang sangat baik diberikan apabila guru memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan HOTS, berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah, problem based. Ini yang tidak ada di nilai di bawahnya, di level bawahnya. Nah, jadi ini harus ada unsur memecahkan masalah. Tampilkan di video itu bahwa pembelajaran ibu bapak itu mengembangkan HOTS, kreatif, kritis, tapi juga memecahkan masalah. Berikutnya, nomor 12, guru memanfaatkan media pembelajaran. Yang sangat baik itu apabila media pembelajaran itu melibatkan siswa. Ya, kalau level di bawahnya ini menarik tapi tidak melibatkan siswa. Ya. Oke. Guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK yang nilainya sangat baik apabila guru mampu memanfaatkan media interaktif. Semuanya berbasis TIK ya. Kalau ini kan juga berbasis TIK di level bawahnya. Tetapi yang membedakan itu yang saya beri tanda ini dengan nilai level di bawahnya ya, itu adalah ini interaktif. Pak, bedanya interaktif dengan tadi melibatkan siswa bagaimana, Pak? Nggak usah didebatkan. Justru ini keuntungan ibu bapak mahasiswa yang diuji. Kalau ibu bapak bisa interaktif dengan siswa, itu berarti butir ini ibu bapak sukses, butir yang tadi juga sukses. Justru begitu ya. Jadi libatkan siswa, jadi interaktif dengan siswa. Berikutnya nomor 14, guru membuat dan menggunakan forum diskusi atau kuis atau ice breaking melalui platform online. Ya. Yang membedakan ini guru sangat mampu. Ya. Lalu digunakan platform online dan sangat menarik. Ya, jadi ice breaking-nya platformnya online, kuisnya bisa berbasis online. Ya, itu baik. 15 guru menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Ya, ini sumber belajarnya bervariasi, tidak hanya buku ajar dan lingkungan, ya, tidak hanya buku ajar, ya itu. Jadi bervariasi dan memanfaatkan secara online maupun offline. Ya, online maupun offline. Berikutnya, butir 16, guru melaksanakan pemantauan kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran. Ya. Ini yang membedakan level sangat baik dengan level baik adalah di sini pemantauan. Guru mampu menunjukkan penggunaan instrumen pemantauan kemajuan belajar siswa secara efektif.
Jadi yang membedakan adalah kata efektif ini dengan level di bawah. Jadi kalau tercapai tujuan, Ibu Bapak berhak memperoleh nilai 9 atau 10. 17, terakhir dari kegiatan inti adalah guru menyimpulkan materi pelajaran. Ini nggak usah kita diskusikan. Pak, menyimpulkan itu di penutup atau di kegiatan inti ya? Sudah, ini butirnya ini ada di kegiatan inti ya sudah, kita amini, kita ikuti. Ya. Yang sangat baik itu apabila guru menyimpulkan materi pembelajaran dengan melibatkan siswa serta memberikan penguatan. Ya. Pemahaman siswa dikuatkan ulang. Jadi tidak hanya menyimpulkan, tetapi pemahaman siswa yang sudah terlihat pada saat proses pembelajaran diberikan penguatan ulang agar siswa mantap dengan apa yang diketahui. Nah, sekali lagi saya mengingatkan, ya, mungkin pembelajaran Ibu Bapak sudah melakukan penyimpulan materi pembelajaran. Tapi kalau itu tidak tampak di video, dosen penguji maupun guru penguji akan menganggap Ibu Bapak tidak menyimpulkan materi pembelajaran. Maka di video itu harus lengkap. Ada sesi Ibu Bapak terlihat menyimpulkan materi pelajaran. Ya, nggak ada gunanya pembelajarannya oke, menyimpulkan, memberikan penguatan, melibatkan siswa, tapi di videonya nggak tampak. Penguji kan tahunya dari video itu. Begitu ya, Ibu Bapak ya. Ini saya mohon maaf kalau saya agak tegang menyampaikannya karena saya serius dan memberikan perhatian pada Ibu Bapak untuk memperoleh nilai yang maksimal. Berikutnya, untuk kegiatan penutup ada 2 butir. Butir ke-18 dan 19. Ke-18 apa itu? Penilaian secara otentik berbasis HOTS. Disebut atau dianggap sangat baik Ibu Bapak apabila Ibu Bapak melaksanakan penilaian otentik berbasis HOTS secara tepat dan memberikan feedback, memberikan umpan balik. Ya, setelah penilaian ini digunakan untuk memberikan umpan balik, ya, diberi umpan balik, diberi masukan, ya. Anda kurangnya di sini dan seterusnya. Kalau tanpa feedback atau umpan balik, ya jatuhnya di level baik, di level baik. Terakhir, butir terakhir 19. Saudara juga nggak usah tanya, Pak, kenapa 19 ya butirnya kok nggak di 20 saja? Ya sudah, oh ini 19, kita ikuti. Guru melakukan refleksi dan tindak lanjut. Apa itu refleksi? Refleksi itu kalau bahasa Jawanya ngangen-nangen, ya, mengevaluasi diri, ya, tentang pembelajaran yang dilakukan. Yang sangat baik apabila refleksinya, guru melakukan refleksi, itu disertai tindak lanjut dengan melibatkan siswa. Kalau tanpa melibatkan siswa, jatuhnya ke level baik. Kalau kepengen sangat baik, harus melibatkan siswa. Refleksi itu apa? Pembelajaran yang dilakukan di hari itu, dilihat, dinilai, hambatannya apa, yang dikuasai apa, yang belum dikuasai apa, pembelajaran menarik yang dapat diambil atau hikmah yang dapat diambil dari pembelajaran itu apa. Lalu untuk mengatasi hambatan itu, besok pembelajaran berikutnya, siswa akan melakukan apa, ini adalah refleksi. Ya, seperti kalau kita mau tidur, lalu kita berpikir, merenung, dari bangun tidur sampai mau tidur, ini tadi aktivitas saya apa saja, yang berhasil di hari ini apa, yang masih gagal apa, hambatan hari ini apa yang akan saya lakukan atau solusinya untuk hari esok, itu adalah refleksi. Baik, 19 butir. Nah, agar tidak bingung ya, yang saya bahas tadi itu yang ini ya. Ya, pelaksana UKIN pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran yang penilaian kegiatan pembelajaran. Ada yang penilaian kepribadian. Lihat di video saya yang lain. Linknya ada di deskripsi. Ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sukses selalu. Bagi yang berkenan, silahkan tekan tombol subscribe dan like, share kepada teman-teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.